Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat. Amin. Baik, jumpa lagi dengan saya Bu Isma. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang otomatisasi tata kelola keuangan, di mana kita akan membahas tentang pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bukti-bukti transaksi yang digunakan dalam laporan keuangan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembuatan laporan keuangan itu sendiri. Baik. Untuk laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, jadi laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen itu sendiri terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja perusahaan yang dicapai selama periode tertentu. Nah, untuk laporan keuangan ini nanti kita akan belajar tentang laporan laba rugi, kemudian neraca, dan laporan arus kas. Selanjutnya, yaitu tujuan dari laporan keuangan. Yang pertama, menyediakan informasi bagi perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi bagi investor. Dan yang ketiga, menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi. Jadi tujuan dari laporan keuangan, yang namanya laporan berarti ya menyediakan informasi. Ya, dengan adanya laporan keuangan itu bisa tahu keuangan di satu periode yang kemarin itu digunakan untuk apa saja, itu bisa dilihat dari laporan keuangan. Nah, untuk penetapan tujuan ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti mengidentifikasi siapa pemakai dari laporan keuangan itu sendiri, kemudian mengidentifikasi keputusan-keputusan apa saja yang bisa dilakukan oleh si pemakai laporan keuangan. Jadi dengan adanya laporan keuangan, para akuntan itu bisa menentukan kriteria-kriteria yang diperlukan untuk menghasilkan cara-cara terbaik dalam pengambilan keputusan. Jadi bisa dengan adanya laporan keuangan ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk kegiatan yang akan dilakukan di periode selanjutnya. Kemudian untuk unsur-unsur laporan keuangan, yang pertama ada aset. Aset ini adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan. Jadi aset ini merupakan harta yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, aset ada dua. Yang pertama ada aset lancar. Aset lancar adalah kas dan aset lain yang dapat dikonversi menjadi uang kas. Nah, jadi aset lancar atau hutang lancar ini seperti kas yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian ada piutang. Piutang kemarin adalah apabila kita meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain, itu berarti kita memiliki yang namanya piutang. Jadi uang kita berada di orang lain. Kemudian ada investasi. Kemudian ada persediaan barang di perusahaan itu sendiri, itu namanya harta lancar. Kemudian yang kedua ada aset tetap, adalah aset yang dimiliki tidak untuk dijual kembali, tapi digunakan untuk operasional perusahaan. Jadi harta tetap tidak untuk dijual kembali seperti gedung, kemudian mesin, kemudian tanah, kendaraan ataupun alat yang digunakan dalam menjalankan operasional perusahaan. Kemudian yang kedua ada kewajiban. Kewajiban ini merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu. Jadi hutang misalnya pada saat mau membeli persediaan barang di perusahaan, ternyata uangnya kok nggak cukup untuk pembelian barang di perusahaan. Nah, akhirnya kita hutang kepada pihak lain. Nah, hutang itu diakibatkan dari masa lalu yang harus dibayarkan pada masa kini.
kewajiban ini ada 3. Yang pertama, kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar adalah kewajiban yang dapat dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Jadi kewajiban jangka pendek ini hutang kita yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, seperti hutang dagang, kemudian pajak, kemudian pendapatan yang dibayar di muka, itu kan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, makanya dikatakan sebagai kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar. Kemudian yang kedua ada kewajiban jangka panjang, adalah kewajiban yang diperkirakan secara layak dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, kalau kewajiban jangka panjang ini kebalikannya dari kewajiban jangka pendek. Ini bisa dilunasi lebih dari 1 tahun. Tapi ada syaratnya, biasanya menggunakan jaminan. Misalnya obligasi, itu bisa dilunasi dalam lebih dari 1 tahun. Kemudian ada kewajiban lain-lain, adalah kewajiban yang tidak memenuhi sifat baik sebagai kewajiban jangka pendek ataupun sebagai kewajiban jangka panjang. Nah, biasanya kewajiban lain-lain ini hutang yang besarnya bergantung pada hasil usaha, piutang dagang yang digadaikan atau penjualan piutang wesel. Selanjutnya yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas ini adalah modal perusahaan. Adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Jadi modal yang digunakan oleh perusahaan itu sendiri namanya ekuitas. Kalau ekuitas di perusahaan persekutuan terdiri dari modal yang ditanamkan oleh sekutu-sekutu yang mendirikan perusahaan tersebut. Kemudian kalau modal perseroan itu adalah saham-saham yang dimiliki oleh investor perusahaan tersebut. Kemudian kalau koperasi, modalnya didapat dari simpanan anggota koperasi itu sendiri. Selanjutnya yang keempat ada penghasilan. Penghasilan ini adalah kenaikan manfaat ekonomi selama 1 periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban. Jadi penghasilan ini adalah jumlah uang yang didapat dalam jangka waktu tertentu. Pada saat perdagangan atau jasa, itu jumlah uang yang didapat itu berapa, itu namanya penghasilan. Penghasilan itu terdiri dari pendapatan. Pendapatan timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan seperti penjualan, penghasilan jasa atau fee, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Jadi pendapatan ini merupakan jumlah total dana yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa yang menjadi kegiatan operasional utama perusahaan. Kemudian yang kedua ada keuntungan atau gains, merupakan hal yang diakibatkan dari aktivitas perusahaan yang dapat mengurangi rekening kas perusahaan. Jadi kalau keuntungan ini bisa disebut dengan laba bersih, jumlah pendapatan yang tersisa tadi setelah dikurangi semua biaya utang atau biaya operasional. Jadi kalau pendapatan itu seluruh dari hasil yang didapatkan. Kalau keuntungan atau laba bersih itu berarti dari pendapatan tadi itu kalau sudah dikurangi biaya hutang atau biaya operasional, nah ketemulah nanti yang namanya keuntungan atau laba bersih tersebut. Selanjutnya yang kelima ada beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama 1 periode akuntansi. Di beban ini merupakan aktiva tersebut membutuhkan biaya untuk menjalankan aktivitas usahanya. Contohnya seperti beban pokok penjualan, kemudian
gaji atau penyusutan barang. Beban terdiri dari yang pertama beban yang timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan biasa. Kemudian yang kedua kerugian. Kerugian ini merupakan hal yang diakibatkan dari aktivitas perusahaan yang dapat mengurangi rekening kas. Itu namanya kerugian. Jadi kalau kerugian ini cenderung akan lebih besar beban yang dikeluarkan daripada penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan. Contohnya kerugian akibat kebakaran, kemudian bencana alam, atau penurunan nilai aset. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas sekilas tentang apa saja yang ada di dalam laporan keuangan itu sendiri. Untuk laporan laba rugi, neraca, ataupun laporan arus kas nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.